Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Bang Deddy Santosa alias Ujang. Bang Ujang. Ya. Ini Bang atau Kang nih? Abang lah ya. Abang ya, abang ya gitu kan. Dengan tema kita yang masih sama yaitu mengenal kerajinan keramik nih kan. Tadi udah berbicara mungkin awal mula dan peluang abang nih Bang di dunia keramik sendiri gitu kan. Nah kalau proses pembuatan misalnya kan pasti akan ada alat dan bahan nih Bang gitu kan. Kalau dari abang sendiri untuk peluang yang di Bengkulu gitu kan, apa aja yang maksudnya yang bisa diolah alat dan bahan yang mungkin ditemukan juga di Bengkulu sendiri? Oke. Kalau untuk apa ya mengawali pembuatan keramik itu kan bahan atau material dasarnya itu ya tanah liat Bang. Tanah liat? Ya, kalau menurut aku sih tanah liat di Bengkulu karena memang belum banyak produk-produk yang dibuat dari tanah liat kecuali batu bata mungkin kan. Oh iya, rata-rata di Ya, Bengkulu. batu bata kan. Di Bengkulu itu tanah liatnya jadinya batu bata ya. Bata. Jadi bahan bangunan bukan bahan kesenian ya. Iya. Gitu. Jadi itu tuh bisa Bang diolah. Jadi batu bata tanah liat yang dibuat untuk batu bata itu sebenarnya bisa dibuat untuk kerajinan keramik. Cuman memang harus diawali dengan beberapa tahap Apa aja proses tahapannya? pengolahan bahan. Jadi misalkan pengumpulan bahan tuh, terus kalau misalkan bahannya dapat dari yang bahan basah, misalkan mungkin lumpur yang memang endapan tanah, itu bisa langsung diolah, di mixing, terus disaring dan juga ditiriskan ataupun dikeringkan gitu. Terus beberapa hari gitu kan, mungkin minimal 3-5 hari lah untuk bisa dapatkan bahan yang bisa dibuat untuk suatu kerajinan keramik gitu. Nah, kalau misalkan kita mengumpulkan bahannya tuh dari bahan yang kering atau misalkan bongkahan tanah. Itu tuh harus dihancurkan dulu, dileburkan tanahnya, terus direndam, terus di mixing. Mixingnya pakai apa biasanya? Kalau Air aja kah? Air aja campurannya sih. Oh, mixingnya air aja gitu. Terus aku biasanya menggunakan alat untuk ngaduknya tuh bor aja sih, bor. Terus ada buat mata khusus kayak ngaduk teh telur gitu kan. Iya, kayak gitu iya. lah kurang lebih. Kayak misalnya kayak ngaduk untuk kue bolu gitu kan. Kayak mixer lah ya. Iya, kayak mixer gitu, kayak gitu tuh. Gitu. Apanya alatnya tuh. Alatnya. Jadi setelahnya di mixing terus disaring juga, terus dikeringkan. Barulah. Disaring itu fungsinya buat ini kah? Itu menghaluskan sih Oh, Bang. menghaluskan ya. Jadi kan ketika kita dapat tanah tuh kan, dapat bahan, biasanya kan ada batu atau apa kan, atau misalkan itu sih. Iya. Karena campuran tanahnya nggak pure, mungkin murni tanah liat ya Bang ya. Lihat, yo. Jadi itu sih sepengalaman aku berkecimpung di dunia keramik dan Bang, sampai saat ini banyak beberapa jenis bahan material dasar yang digunakan untuk buat keramik tuh. Salah satunya beberapa tuh ada tanah liat yang jenisnya earthenware ataupun itu tuh gerabah. Nah itu tuh yang biasa dibuat kayak kendi-kendi. Oh iya. Terus apa lagi tuh ya, sebenarnya dari spek batu bata tuh juga masuk ke spek earthenware karena itu tanah liat. Sebenarnya tanah liat gerabah tuh kalau misalkan diumumkan bahasanya itu tanah liat keramik bakaran rendah. Keramik bakaran rendah. Iya, Oke. itu gerabah tuh. Terus Selanjutnya? ada yang selanjutnya tuh stoneware. Stoneware? Ya, stoneware kok tanah liat yang udah agak tinggi bakarannya tuh. Biasanya tanah liat stoneware kok biasanya dibuat untuk kayak dekoratif ruangan, misalkan vas bunga. Oh iya. Terus apa lagi tuh, hiasan-hiasan dinding tuh ada juga tuh stoneware tuh. Berarti beda jenis, beda juga nanti produk yang dihasilkan Bang ya? Iya sih Bang. Iya itu juga. ya, bisa jadi ya, Bisa maksudnya kan, jadi kayak maksudnya kan udah itu juga belajar ya di kuliah gitu Bang ya, itu jenis-jenis tanahnya. Pengembangan desain juga sih sama fungsional kan. Terus ada juga yang namanya porselin. Porselin? Tanah liatnya, nah itu tuh yang biasanya dibuat untuk kayak gini, tableware, perkakas dapur, misalkan piring, mangkok pangsit. Nah, itu tuh porselin tuh biasanya. Kayak gitu sih. Berarti 3 jenis tanah tuh Bang. Iya, yang umum dipakai. Yang untuk buat umum tanah dipakai. liat. Dan di Bengkulu juga sendiri berarti apa tidak pernah dapat kendala?
Oh, kalau Untuk bahan kendala sendiri? selalu sih bang. Kalau bahan karena apa ya, memang untuk apanya, untuk eksplorasi Iya. bahan baru sebatas yang earthenware. Oke. Dan Bang, ini terlihat nih di visualisasi kita, Abang sendiri lagi memainkan apa nih Bang? Alat musik kah? Alat musik bang ya. Apa namanya Bang? Itu kalau aku ngasih nama karya tuh Dejerika. Di Jerika ya. Nah. Kalau yang ini? Kalau yang ini ocarina bang sebenarnya namanya. Ini Alat musik juga? Ya, alat musik. Dari mana? Kalau ocarina kok apa ya, Eropa sih apanya. Oh, berarti luar negeri ya? Referensinya, ha. Heeh. Kalau ini masih yang tadi, yang di Jerika tadi. Ini di Jerika alat musik Alat khas musik khas aborigin. Kalau Aborigin. untuk fungsionalnya gitu. Aborigin Australia. Australia bang. Australia. Nah itu aku kemas ke apa sih, ke bentuk desain yang kearifan lokal kan. Jadi aku apa, untuk referensi objeknya, inspirasinya tuh aku dapat ngambil objek tumbuhan paku bang, pakis. Dan ini juga salah satu produknya Bang ini ya? produk aku yang sekarang sih, yang aku geluti bang. Hiasan Sekarang ini biasa. juga, ini termasuk juga Bang ya? Ini juga termasuk. Ini waktu aku magang sih sebenarnya. Waktu aku magang, aku buat beberapa produk tableware gitu, cangkir, gelas, mangkok juga gitu. Sama teko. Berarti hasil-hasil produknya memang bisa fungsional, Sangat. bisa juga untuk aksesoris juga Iya, Bang ya? Bang. Tadi aksesoris gitu ya? Gitu. Nah, dari by request bisakah? Bisa sih bang. Ha. Bisa ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya, apapun lah ya gitu. Yang penting bentuknya bisa 3 dimensi gitu ya gitu kan. Oke. Dari bahan tadi kita terputus tadi kendalanya. Kendala bang. Iya. Kalau kendala itu sih untuk saat ini aku kalau misalkan untuk yang eksplorasi bahan baru sebatas yang earthenware sih bang, baru sebatas yang gerabahan. Gitu, karena itu yang mudah untuk didapat sih sebenarnya. Biasanya ngambil di mana Bang? Dekat Kalau- rumah kah? Dekat Atau- rumah sih. Oh, dekat rumah Nah, ada ya? Kalau untuk beberapa kali aku eksperimen, kalau sebenarnya aku untuk yang produk pure keramik yang dibakar baru sebatas eksperimen kalau sekarang bang. Nah, jadi kalau misalkan untuk apa, bahan material dasarnya itu aku ngambil dekat rumah. Oke. Jadi tanah-tanah tebing aja yang aku olah, aku eksperimen, ternyata bisa dibuat vas bunga, pot bunga gitu bisa. Oke. Ini masuk dari alat dan bahan gitu kan. Lanjut lagi pasti proses pembuatan nih Bang gitu kan. Pasti para pemirsa opini juga pasti pengen tahu nih Iya, iya. proses awal pembuatan tadi, mungkin udah tadi pemilihan bahan tadi ya Bang ya. Setelah itu apa nih Bang yang Abang lakukan sampai menjadi satu produk? Oke, jadi kan untuk proses pembuatan barang lah, karya atau gimana gitu kan. Jadi kan sebelumnya pernah aku singgung sih, aku sederhanakan mengenai proses penciptaan keramik. Kemarin tuh aku kampanyekan di pameran Labirin, Labirin Tigo, mural-muralan Tigo, Labirin di Megamall. Nah, jadi aku di situ buat mural yang di situ aku tampilkan karya-karya aku, terus konsepnya tuh penciptaan keramik secara sederhana. Jadi awalnya tuh mulai dari eksplorasi bahan atau pengumpulan bahan tadi, terus eksplorasi ide, setelah eksplorasi ide terus eksekusi bentuk. Nah, setelah eksekusi bentuk terus adanya lagi namanya pengeringan. Prosesnya setelah pengeringan baik bisa itu langsung dibakar atau didetail dulu. Setelah proses pembakaran baru finishing. Nah, jadi barulah dia bisa jadi suatu karya. Misalkan buat cangkir. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah mengolah bahannya dulu, terus setelah itu mengeksplorasi ide. Maksudnya membuat sketsa, membuat gambar bentuk-bentuk apa yang diinginkan. Kalau misalkan cangkir, bentuk cangkir, terus dikasih ornamennya gitu kan. Nah, terus barulah setelah itu dapat dua tadi, setelah dilakukan itu terus lanjut ke eksekusi bentuk. Eksekusi bentuk. Disitulah ada namanya. Untuk pembentukan keramik biasanya teknik yang dipakai itu ada teknik pijit, teknik pilin, teknik slab, sama teknik putar, sama teknik cetak juga. Oke, baik. Biar tambah penasaran, kita tahan dulu, Oke, gitu kan. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Untuk para pemirsa opini, jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.